Ya, Smart Listener, perayaan Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM 2023 secara nasional ini sebentar lagi ya Smart Listener, dan tentu ini menjadi apresiasi ya terhadap para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan Smart Listener, seperti apa perayaan Hari UMKM Nasional 2023 ini khususnya di Sulawesi Selatan di Makassar ini. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan mentor dan juga pendamping ya dari pelaku usaha UMKM ya. Dan saat ini kita langsung saja menyapa. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Bahrul Ulum Ilham SPDMM. Beliau merupakan Ketua DPW ABDSI Sulawesi Selatan, deklarator Hari UMKM Nasional. Dan untuk Anda juga nih yang mau tahu ya, sebenarnya untuk ABDSI itu apa sih? Yaitu Business Development Services Indonesia. Langsung aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahrul. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat dengan mic-nya, Pak. Oh ya. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ya, ini gimana perjalanannya ke Smart FM? Ini semangat ya Pak ya. Akhirnya bisa sampai di untuk membicarakan Ya. UMKM, untuk kemajuan UMKM, selalu tetap semangat. Oke deh. Oke. Dan selain bersama Pak Bahrul untuk sore hari ini kita juga sudah bersama dengan Mbak Rizky Amalia SAK, pelaku UMKM Garda Transbumi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam, Kak, sore. Iya, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ini sama ya semangatnya dengan Pak Bahrul ya. Ya, harus Baik. selalu semangat. Semangat ya, karena sebentar lagi juga nih ya sebagai hari jadi dari kita sama-sama ya memperingati untuk Hari UMKM Nasional 2023 Iya. ya. Dan untuk Anda di Smart Listener, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya, karena untuk hari ini kita mempunyai tema Hari UMKM tahun 2023, transformasi untuk masa depan ya. Jadi sekali lagi buruan untuk Anda yang mau lebih banyak lagi mengetahui ya untuk hari apa sih ataupun perayaan di Hari UMKM Nasional 2023 ini ya. Baik, langsung saja saya ke Pak Bahrul dulu nih ya, Mbak Kiki ya. Pak Bahrul, kalau kita berbicara mengenai UMKM, kita tahu ya pada saat perekonomian kita ini sangat terdampak ya dengan pandemi COVID-19. Salah satu ataupun UMKM ini merupakan penetral ya untuk perekonomian kita. Nah, mungkin dari Pak Bahrul ini bisa memberikan sedikit gambaran nih Pak untuk perkembangan perekonomian ataupun perkembangan dari UMKM untuk saat ini seperti apa nih Pak, khususnya di Sulawesi Selatan di Makassar ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara UMKM, saya kira semua pihak hari ini membincang atau membicarakan tentang UMKM. Itu tidak lepas dari perannya, kontribusinya yang tidak diragukan lagi. Jadi kalau nasional itu ada data 64 juta pelaku UMKM. 64 juta. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan ada 1,5 juta pelaku UMKM. Dan inilah kalau di Sulawesi Selatan itu diakui dan saya kira kita pahami semua, inilah yang menggerakkan perekonomian. Jadi salah satu tumpuan perekonomian kalau kita bicara di Sulawesi Selatan ini adalah UMKM. Karena memang jumlahnya yang begitu banyak, kemudian kontribusinya juga. Kenapa? Karena UMKM ini kan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat luas secara langsung. Bagaimana memenuhi kebutuhan sekitar, ya. Kemudian juga menyerap lapangan kerja, berkontribusi untuk PDB, makanya tidak diragukan lagi. Jadi tentu ya perayaan atau peringatan Hari UMKM Nasional ini momentum untuk ada 3 hal sebenarnya untuk Hari Nasional UMKM ini. Jadi yang pertama itu adalah sebagai titik pengingat. Pengingat apa? Mengingatkan semua stakeholder bahwa UMKM itu berkontribusi sangat besar. Jadi dengan ada peringatan itu kita mengingatkan kembali bahwa UMKM ini mempunyai peran yang sangat signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi momentum.
Momentum apa? Momentum untuk memperjuangkan segala hal untuk mendukung UMKM. Kami hari ini di Asosiasi Business Development Services Indonesia itu terus menggaungkan yang namanya UMKM naik kelas. Apa itu UMKM naik kelas? UMKM naik kelas itu supaya mereka ini jangan melulu di ultra mikro atau super mikro, mereka bisa naik kelas ke mikro atau kecil, menengah, bahkan besar. Mengapa? Karena perekonomian kita memang hari ini itu ada namanya fenomena missing middle. Missing middle itu ya ada perekonomian kita tak ada bolong di tengah. Jadi ultra mikro ini, super mikro ini sangat banyak, tapi di level kecil menengah ini masih kurang. Sementara ada usaha besar kan yang masih kecil juga, tapi ini yang tengah ini yang masih sangat kurang. Tapi yang di bawah ini yang super mikro, ultra mikro itu sangat banyak sekali. Ini yang kita mau naik kelaskan, kita mau scale up. Jadi di Hari Nasional UMKM ini sebagai momentum tadi untuk memperjuangkan segala hal UMKM kita supaya itu tadi dia bisa scale up, bisa naik kelas. Nah, yang ketiga di Hari UMKM Nasional ini, itu poin yang ketiga adalah sebagai agregat. Agregat apa? Untuk menyatukan semua stakeholder. Karena kita harus pahami bicara UMKM ini tidak akan bisa untuk scale up tadi naik kelas kalau tidak melibatkan berbagai pihak. Nah, kami juga di ABDSI ini menggaungkan yang namanya sinergi pentahelix. Pentahelix ini ada akademisinya ya, kampus, perguruan tinggi, teman-teman dosen, peneliti, kemudian bisnismennya, teman-teman pengusaha yang besar, asosiasi pengusaha. Kemudian adalah berkaitan dengan pemerintah yang menyiapkan berbagai kebijakan kan, regulasi. Kemudian komunitas, asosiasi-asosiasi pemberdaya, kemudian organisasi yang mensupport UMKM, itu kita ajak juga bersinergi. Dan kemudian media, makanya hari ini kan dengan Smart FM mengundang ini luar biasa, jadi bagian dari kolaborasi besar ini sebenarnya. Jadi kita berterima kasih juga ini bisa terus menyuarakan ini. Jadi tadi saya kira itu sebagai titik pengingat peran UMKM, kemudian momentum untuk memperjuangkan UMKM, kemudian agregat untuk menyatukan semua potensi stakeholder dalam pengembangan UMKM. Ya, jadi memang ada 3 pilar di sini ya Pak Bahrul ya, yang untuk diangkat untuk tema nasional ya. Kalau tema nasional kita tahun ini, saya kira dengan pertanyaan yang tadi juga, tema kita ini kan transformasi UMKM. Transformasi itu kan apa? Transform ya, berubah. Jadi tentu di sini adalah perubahan menuju yang lebih baik. Jadi kalau kemarin kita dihantam pandemi, tapi kita juga ternyata melihat justru UMKM ini yang paling mampu bertahan, yang fleksibel, yang bisa cepat beradaptasi. Nah, setelah beradaptasi inilah dia harus bergerak cepat untuk melakukan transformasi. Transformasi di sini tentu bagaimana kondisi-kondisi yang masih kurang bagus, yang perlu ditingkatkan itu ditingkatkan. Jadi ada proses untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik ini ada banyak hal, berkaitan dengan digitalisasi, berkaitan dengan bagaimana inovasi, kemudian bagaimana ada mindset entrepreneur untuk pelaku usaha kita. Intinya dari sisi pelaku usahanya, kemudian juga semua stakeholder ini untuk bersama-sama mensupport dan mendukung ini untuk UMKM kita. Ya, jadi memang ada banyak hal ya yang perlu dilakukan Pak untuk bagaimana para UMKM ini bisa naik kelas ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, ini untuk para pelaku UMKM ya, itu kan ada banyak ya, tadi seperti informasikan ada 1,5 ya 1, untuk di Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya untuk pengkategorian untuk para pelaku UMKM itu usaha-usaha apa saja sih Pak Bahrul? Iya. Kalau menyebut UMKM itu acuan salahnya kita kayak gimana nih Pak? Ya, usahanya yang seperti apa itu? Ya, kalau sekarang itu kita mengacu ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Itu tentang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMK, usaha mikro kecil dan koperasi. Di situ disebutkan kriteria tentang UMKM. Nah, kalau di PP itu disebutkan UMKM itu sebenarnya lebih ke klasifikasi usaha. Jadi ada yang namanya mikro, ada yang kecil,
kecil, menengah dan besar. Nah kalau mikro itu yang dari sisi modal atau asetnya itu maksimal 1M. Jadi sampai 1M, jadi di luar tanah dan bangunan ya. Itu aset-asetnya. Kemudian ada omsetnya itu setahun 2M. Itu yang masih mikro. Kemudian kalau yang kecil itu kalau yang tadi bicara aset itu, kalau yang mikro itu dia 1 sampai 2M ya. Kemudian kalau asetnya itu 2 sampai 5M. Jadi memang dilihat dari sisi itu. Jadi itu ngacu ke tadi PP 7 tahun 2021. Jadi kalau bicara UMKM sebenarnya semua usaha. Jadi mau dia gade-gade, mau dia bergerak di bidang olahan, pertanian, perikanan, ketika itu masuk skala usaha itu dia masuk semua UMKM ya. Jadi dia mau perdagangan, jasa. Jadi UMKM itu bukan nanti buat kerajinan atau bikin kue, itu sebenarnya semua skala usaha. Jadi dia mau perdagangan, manufaktur, jasa, budidaya. Yang penting masuk tadi ke kriteria skala usaha itu UMKM. Makanya kalau kita buka data besar sekali memang. Dan inilah yang paling banyak menggerakkan perekonomian kita. Sampai pelaku UMKM kita itu kan secara nasional itu sampai 99% malah. Kalau yang masuk kriteria UMKM 1% aja tuh yang usaha besar. Makanya dia sangat berpengaruh besar, sangat signifikan. Iya, itu. Jadi memang ini harus terus didorong gitu Pak ya, untuk berjalan sebagai motor penggerak ekonomi nasional ya, untuk UMKM ini. Oke, nah tadi sempat informasikan bahwa Pak Bahrul ini kan sebagai Business Development Services Indonesia. Nah, tentu ada banyak hal-hal yang memang sudah dilakukan ya dari ABDSI ya. Nah, itu apa saja sih Pak hal yang sudah dilakukan Pak? ABDSI ini yang menghimpun teman-teman pendamping baik secara perorangan atau lembaga dalam memajukan UMKM. Asosiasi Business Development Services Indonesia juga ini sebenarnya yang menjadi deklarator untuk adanya Hari Nasional UMKM. Jadi kalau bicara sejarah tahun 2016 itu kami berkumpul di Jogja. Tepatnya itu kami mengadakan yang namanya Temu Nasional Pendamping. Temu Nasional Pendamping yang kedua. Sebelumnya 2013 itu kita buat di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu udah ada upaya supaya ada Hari Nasional UMKM. Nah, ketika kita adakan Temu Nasional Pendamping di Jogja, akhirnya kita telurkan itu bahwa bagaimana kita menjadikan 12 Agustus ini sebagai Hari Nasional UMKM. Dan memang ini yang jadi inisiatornya ABDSI. Jadi ABDSI itu menghimpun semua pendamping ya, bisa perorangan, bisa juga lembaga. Jadi yang kemudian punya visi misi memajukan UMKM, nah itu gabung di ABDSI. Jadi mengapa kita milih 12 Agustus? Ini juga mungkin supaya pemirsa tahu ya. 12 Agustus itu kita mengambil momentum hari lahirnya Bung Hatta. Jadi Bung Hatta, tokoh proklamator, bapak koperasi, penggerak ekonomi kerakyatan. Beliau itu kan lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Inspirasi semangat Bung Hatta ini yang kita akan jadikan dasar untuk Hari Nasional UMKM. Jadi kita juga waktu deklarasi itu, jadi namanya itu Piagam Yogyakarta. Piagam Yogyakarta itu salah satu bunyinya adalah mendeklarasikan 12 Agustus sebagai Hari Nasional UMKM. Jadi Hari Nasional UMKM ini bukan hari libur, tapi kita memang bilang ini hari kerja. Hari produktif ya. Jadi pokoknya ini hari kerja, hari UMKM untuk merayakan kerja-kerjanya, hari UMKM mengapresiasi peran-perannya, hari di mana semua pihak mensupport UMKM. Dan kenapa hari kerja? Karena kita sadar betul kita masih sangat jauh tertinggal dari negara lain. UMKM itu memang sangat luar biasa kontribusinya, tapi kalau dibandingkan data-data kita di Asia Tenggara, di dunia cukup masih tertinggal jauh lah. Ya, Pak. Sangat jauh. Sebenarnya berapa persen sih untuk suatu negara itu bisa menjadi suatu indikator ya bahwa memang untuk sektor UMKM mereka ini sudah mulai tumbuh gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau tadi itu bicara struktur perekonomian di negara-negara lain itu kayak di Eropa, sebenarnya strukturnya juga itu tetap pengusaha besar, kemudian menengah, baru kecil dan mikro. Jadi dia memang itu model piramida. Sayangnya kita itu tadi yang saya bilang, jadi dia bolong di tengah itu, ada missing middle. Jadi terlalu banyak ini yang mikro
ultra mikro, yang mikro, kecil sekali ini yang kecil menengah, baru ada kecil ini sedikit yang besar di atas. Kalau yang middle ini kurang, itu kita melewatkan kesempatan karena yang usaha menengah ini kan yang lebih banyak berinovatif, lebih banyak menyerap lapangan kerja, lebih banyak kemudian mengembangkan peluang-peluang usaha. Makanya kita ajak supaya yang mikro ini jangan nyaman. Oh, saya begini saja cukup deh, yang penting bisa makan, yang penting gitu ya. iya, kita harus dorong bahwa harus kita meningkatkan lagi. Jadi jangan puas kalau hari ini yang penting bisa makan, tapi dia harus berpikir, oh usaha saya ini bisa diwariskan, saya nanti bisa mempekerjakan orang sekeliling saya punya mimpi nanti misalnya hari Bisa ini diekspor gitu ya. bisa go global juga. Ya tapi kan ini juga salah satu fakta ya, banyak UMKM kita ya begini aja cukup deh, yang penting ada kegiatan, yang penting bisa makan. Jadi jiwa entrepreneurnya yang kita dorong. Ya makanya kan entrepreneur ini memang tidak banyak. Kan tidak semua UMKM kita entrepreneur. Lebih banyak UMKM jiwa dagang Pak gitu. Iya, yang penting bisa makan gitu kan ya. Lebih banyak apa ya? Lebih banyak ya yang penting bisa bertahan. Kita mau itu tadi dorong mereka untuk naik kelasnya. Naik kelasnya itu ya harus punya ini jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai jiwa entrepreneur ya, tentu semangat ini juga yang ingin yang disalurkan ya kepada para pelaku UMKM. Nah, di sore hari ini kita juga kedatangan nih salah seorang pelaku UMKM kita ya. Tapi ini bukan hanya pelaku UMKM ya, tapi ternyata Mbak Kiki ini juga sebagai pendamping juga ya. Oke, kok bisa sih sampai ke situ ya? Kita mau mau cerita dulu dong. Gimana nih menjadi sebagai salah satu pelaku usaha dari UMKM ini? Mbak Kiki bisa cerita nggak? Oh iya, berbagi pengalaman atau cerita kepada pemirsa Smart FM tentunya. Dulu memang saya bisa dibilang dari SD itu Kak punya cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Ya, jadi dari SD itu berjualan dan kemudian melanjutkan kuliah, kemudian juga daftar kerja, alhamdulillah keterima. Tiba saatnya saya mencari bahwa sebenarnya diri saya itu di mana. Lebih kepada mencari jati diri sebenarnya. Dan saya tuh tipikal orang yang suka bertemu dengan orang, yang suka berbicara dengan orang, dan yang penting berbicara yang positif gitu loh Kak. Dan ternyata semakin kesini saya ternyata suka yang namanya berjualan dan juga berpromosi. Nah gitu. Jadi kemarin juga memutuskan untuk resign dari tempat kerja, dan kebetulan dari situ ada usaha orang tua yang memang Kak, yang namanya orang tua yang hanya bisa dibilang hanya memproduksi, belum tahu bagaimana caranya mempromosikan. Jadi saya berniat untuk membantu orang tua. Jadi situ saya resign kerja dan saya bilang bagaimana kita bisa bangkit dari usaha ini. Jadi misalkan kita bilang jangan katakan saya tidak kerja misalkan di kantoran, itu dikatakan tidak kerja, karena seorang pelaku UMKM itu mereka sangat luar biasa sekali Kak. Dan dari pengalaman saya menjadi pelaku UMKM, ternyata pelaku UMKM itu karena dia yang memikirkan, jadi dia seorang bos, bisa dibilang seorang bos karena dia memikirkan bagaimana besok perencanaannya, bagaimana terus kemudian dia bisa produknya itu laku. Dan saya rasakan itu Kak. Misalkan saya bangun di pagi hari, kayak kita pergi ke pasar untuk mencari bahan baku, dan kemudian kita bersihkan, terus kita olah dan kita promosikan, dan itu kita lakukan secara manual, dan itu kita lakukan sampai berbulan-bulan. Dan alhamdulillah kita juga mencari komunitas yang bagaimana bisa bisa membantu kami dalam meningkatkan usaha, misalkan dari packaging, bagaimana memberikan saran, dan ketemulah ABDSI. Dan ABDSI itu alhamdulillah di situ banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kami pelaku UMKM, misalkan dari packaging, misalkan juga kayak dari tester, ya kan kita kasih tester, dan itu dikasih masukan. Tidak ada yang namanya persaingan, yang ada namanya kayak kolaborasi, terus saling tumbuh Kak. Ya, jadi yang saya dapatkan
di situ kita diajak untuk pergi pelatihan. Dari pelatihan itu sama-sama misalkan kuliner. Saya dari kuliner Kak, keripik keju, keripik bawang, dan kita bertemu dengan semua yang pelaku itu Kak, ya. Iya, kuliner. Dan dia mencoba, wah ternyata yang kurang ini, packagingnya harus kayak gini supaya misalkan nanti bagus. Dan kalau misalkan untuk legalitas itu harus kayak lengkap, mulai dari NIB sampai kemudian misalkan PRT dan halal, itu semua yang dimasukkan, berikan masukan dari pelaku-pelaku yang memang sudah dari lebih dulu daripada saya, iya senior, iya. Dan semua alhamdulillah didapat di ABDS itu Kak. Dan kenapa kemudian saya langsung juga ikut sebagai pendampingan, karena saya merasakan bagaimana UMKM itu butuh pendampingan. UMKM itu butuh didampingi, karena kalau misalkan mereka sendiri kan hanya apa ya Kak, kayak memproduksi, tidak ada yang memberikan masukan bagaimana kemudian UMKM itu bisa bertumbuh kalau tidak ada yang memberikan motivasi. Dan bagaimana kemudian bisa dikenal kalau tidak ada yang mengatakan bahwa produk ini bagus, masukkan ke marketplace ini. Atau paling tidak kalau belum sampai ke marketplace itu, gunakan sosial media yang ada di HP-nya Pak Kak, misalkan kayak WA dulu, atau bisa Facebook, atau apa aja yang ada gitu Kak. Itu bisa dimanfaatkan. Iya, gitu dimanfaatkan. Jadi pelaku UMKM itu bagaimana caranya berpikir ke depan, kayak namanya grow mindset, jangan fixed mindset gitu loh Kak. Iya. Oke. Jadi jangan pernah berhenti gitu ya. Iya. Visioner gitu. Betul. Oke. Baik, itu ya sedikit cerita dari Mbak Kiki ya. Dan tentunya kita masih banyak lagi nih ngobrol bersama Mbak Kiki dan juga bersama Pak Barul ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan sebenarnya untuk Anda juga nih yang mau ngobrol, yang mau ngasih masukan ataupun ada yang ingin Anda tanyakan ya, silakan. Ini dalam rangkaian Hari UMKM Nasional ya di tahun 2023, tentunya dengan tema nasional transformasi untuk masa depan. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Senin Inspirasi, dan kali ini kita menghadirkan pendamping ya dari tadi seperti informasikan dari ABDSI ya, Smart Listener, deklarator Hari UMKM Nasional, dan untuk ABDSI ini sebagai Business Development Services Indonesia ya, Pak Bahrul. Kemudian masih dengan Mbak Kiki di sini. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau nanya-nanya terkait dengan Hari UMKM 2023, apa aja sih yang menjadi puncak perayaannya nanti ya, khususnya di Sulawesi Selatan atau di Makassar ini ya. Itu langsung aja di WhatsApp di 0811 46 10 11 dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar untuk live chat. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya ke Pak Bahrul lagi. Pak Bahrul, jadi seperti informasikan tadi memang ada banyak hal yang menjadi tantangan ya dari para pelaku usaha UMKM ini, dan tentu yang sudah dilakukan oleh Pak Bahrul ya bersama dengan teman-temannya itu memang apa saja sih Pak yang sudah dilakukan Pak oleh ABDSI ini? Oh ya, kalau kami di ABDSI memang sudah ada beberapa hal yang kami lakukan. Kalau secara nasional memang itu tadi yang mendeklarasikan Hari Nasional UMKM itu, termasuk kami juga itu yang menyusun SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pendamping. Jadi sekarang itu pendampingan itu menjadi profesi. Jadi kalau kita mau jadi pendamping UMKM itu udah ada standar kompetensinya. Oh, jadi udah ada. Nggak sembarangan juga ya. Jadi ada fit and proper testnya juga ya. Ada uji kompetensi. Jadi itu teman-teman ABDSI juga yang menyusun standar kompetensinya. Jadi bagaimana, apa aja sih Pak yang menjadi standar uji kompetensinya? Kompetensinya itu berkaitan dengan bagaimana melakukan diagnosa usaha, memetakan usaha ini apa sih masalahnya, kemudian bagaimana memfasilitasi akses ke beberapa sumber daya produktif, bagaimana untuk membuat bisnis plan, memfasilitasi. Jadi
Itu semua teman-teman ABDSI. Kalau yang lain itu memang kita lebih banyak langsung juga pendampingan langsung. Jadi kawan-kawan ini turun semua juga. Misalnya Kiki ini kan Garda Transbumi yang kemudian itu untuk Sulawesi Selatan itu anggotanya BDSI. Jadi ada program Kementerian Koperasi UKM itu mencari teman-teman Garda. Kenapa disebut Garda? Karena dia kayak relawan. Relawan yang kemudian itu terjun langsung mendampingi UMKM untuk lebih banyak ke legalitasnya. Bagaimana mereka punya nomor induk berusaha, bagaimana mereka punya sertifikasi halal, punya PIRT, punya SNI Bina UMK. Itu teman-teman yang turun itu anggota BDSI juga. Jadi yang sebenarnya untuk tantangan dari para pelaku UMKM itu apa sih, Pak? Ya, tantangan itu ada dua hal ya. Yang pertama itu internalnya pelaku usahanya. Jiwa entrepreneur. Ya, terutama itu tadi jiwa entrepreneur. Jadi itu tantangan kita mengubah mindsetnya. Tadi Kiki sempat sebut itu growth mindset. Jadi bertumbuh mindsetnya. Jadi bukan saya begini udah cukup deh, begini juga udah bisa makan. Itu kadang memang tantangan kita mengubah bahwa bisnis kita itu bisa besar, tapi harus kita punya mimpi yang besar, harus ada action yang untuk membesarkan bisnis kita. Itu dari sisi internalnya, jadi pelaku usahanya. Kalau eksternalnya, internal juga itu sebenarnya ada dari sisi manajerial yang masih kurang memang. Nah, manajerial ini ada berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya kan banyak UMKM kita itu yang misalnya untuk menghitung biaya belum punya strategi menetapkan harga. Kemudian dari sisi misalnya pemasaran tadi, strategi marketingnya masih lemah. Kemudian bagaimana kemudian tata kelola SDM-nya, pembagian job desk-nya apa, itu juga penting di UMKM. Jadi itu internalnya. Tapi kalau eksternalnya itu juga berkaitan dengan ada beberapa kami biasa sebut itu kayak semacam ekosistem yang mendukung. Jadi bagaimana kemudian tadi ada kolaborasi, keterlibatan berbagai pihak yang mensupport. Jadi tapi sebenarnya beberapa tahun terakhir ini itu udah mulai muncul terwujud ada ekosistem itu. Karena sekarang ini semuanya pada bicara UMKM. Tinggal bagaimana harapan kita ini tidak sporadis ya, semuanya bicara. Iya, semuanya bicara UMKM, tapi siapa mengerjakan apa, bagi tugasnya seperti apa. Itu sih itu harapan kita sebenarnya. Jadi kalau secara tantangan yang paling sekarang itu kayak digitalisasi, kemudian bagaimana UMKM itu bertransformasi tadi ke masa depan, dan transformasi ini kan berkaitan dengan inovasi. Jadi inovasi itu tentu ya bagaimana ada kreativitas yang bisa diterima pasar, dan itu kan kemudian berawal tadi dari mindset, kemudian melihat peluang-peluang, dan yang paling penting lagi mau menjadi pembelajar, jadi berproses ya terus untuk bertransformasi. Jadi kata transformasi sebenarnya ini kan terus menjadi lebih baik, jadi menjadi lebih baik. Jadi masa depan itu kita harus sambut, apalagi sekarang hari ini yang namanya digitalisasi nggak bisa kita ini nafikan. Belum lagi tantangan-tantangan produk dari luar yang makin banyak, yang makin terbuka lebar ya tapi satu sisi memang ya harus kita dukung. UMKM pun ya tetap harus ada upaya pemerintah memberikan dukungan, perlindungan juga. Jadi ndak di ini juga sangat liberal, dibebaskan semua. Gitu ya, Pak, ya? Iya, karena bagaimana UMKM kita kan tadi sangat banyak sekali yang mikro ini, yang ultra mikro yang butuh dilindungi, dan kita terus coba angkat ini supaya bisa scale up tadi, bisa naik kelas. Gitu. Jadi memang PR-nya berat ini, Pak. Ya, jadi banyak banget ya. Butuh kolaborasi dari pihak-pihak tertentu ya, Pak ya. Oke. Saya beralih dulu nih untuk Kiki ya. Jadi tadi seperti informasikan oleh Pak Bahrul, memang yang pertama tuh untuk tantangan dari para pelaku UMKM ini memang itu harus yang dibenahi itu adalah internalnya ya, dari untuk jiwa entrepreneurnya. Nah kalau Kiki tadi ya, kalau Samaya tadi kan sempat ngomong ya bahwa memang tadinya sebagai karyawan kemudian memutuskan untuk resign. Yang sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi, apa sih yang menjadi dorongan gitu untuk bisa mempunyai usaha sendiri, Kiki? Oh iya, karena kalau misalkan punya usaha sendiri itu Kak, kalau misalkan nantinya sudah bisa naik kelas itu kan bisa
menambah karyawan, dan otomatis itu kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu motivasi, dan capaian terbesar itu adalah sukses itu ketika kita bisa berbagi ke sesama, dan itu adalah cita-cita terbesar saya dan keluarga tentunya, untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang yang belum dapat pekerjaan, dan semoga nantinya kami di usaha kami itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan memang ada tantangan, ini mungkin buat teman-teman pelaku usaha juga, bahwa yang harus dibenahi itu adalah mindset dan pola pikirnya, Kak. Mindsetnya itu bagaimana, mindset dan mentalnya, Kak. Mindset itu bagaimana kemudian bisa bertumbuh, dan seperti yang dikatakan Pak Bahrul tadi, tidak stagnan pada di situ-situ saja. Kalau misalkan sudah mendapatkan penghasilan seperti ini, dan sudah dikenal hanya di lingkungannya saja, ya sudah ada, yang penting laku. Padahal orang lain itu mereka pada berlomba-lomba untuk membesarkan usahanya, mempromosikan produknya. Jangan sampai karena kita nyaman, ada di zona nyaman, membuat usaha kita itu malah bisa dibilang tidak berjalan, atau ditakutkannya tidak laku lagi, Kak. Karena itu tadi banyak orang-orang yang berlomba untuk inovasi produknya, apalagi kalau misalkan rasa yang kita hasilkan itu kayak begitu-begitu saja, tidak ada varian, itu pasti ada tantangan bagaimana caranya untuk misalkan kayak produknya itu bisa laku lagi. Karena itu adalah tantangan terbesar UMKM, dan juga bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tantangannya itu adalah promosi, karena banyak teman-teman pelaku UMKM yang memang pemula, yang dikatakan juga tadi mikro, dan dia sendiri yang produksi, Kak, dia memasarkan, dan itu memang butuh bisa dibilang harus itu semua butuh waktu, Kak. Butuh waktu untuk kayak bilang promosi. Jadi kalau misalkan dia semua yang lakukan, otomatis itu kayak tidak maksimal. Jadi memang kalau misalkan kita yang UKM pemula, itu harus diberikan kayak waktu-waktu kapan mempromosikan, kapan untuk memproduksi, biar semuanya berjalan dengan bagus. Dan tentunya kita UMKM jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari misalkan kayak organisasi kayak ABDSI yang membantu kita untuk naik kelas kayak gitu. Oke. Nah, itu ya sebenarnya kalau pada saat kita mempunyai usaha sendiri ya, seperti diinformasikan tadi oleh Mbak Kiki tadi, kita yang memproduksi ya, kita yang ke pasar, kita yang memproduksi, kemudian kita yang menjual, kita yang bekerja, pokoknya sendiri gitu, kayak superwoman gitu kan. Itu gimana, Pak? Bisa kolaps juga kita. Jadi memang idealnya kita harus membentuk satu tim ya, Pak Bahrul. Jadi memang entrepreneur itu ada jenjang karirnya. Jadi bukan hanya karyawan atau ASN, itu ada jenjang karirnya. Entrepreneur juga. Yang dicerita Kiki tadi itu, saya biasa sebutnya panglima tanpa pasukan. Karena mulai dari urusan bersih-bersih sampai urusan pengambilan keputusan, itu kan dia semua yang lakukan. Jadi sebenarnya itu masih dikategorikan self-employee, pekerja mandiri. Karena dia yang buat produk, dia yang kemas, yang jualan, kan dia semua. Ini yang kita dorong supaya dia scale up. Nah, level 2 itu dia menjadi manajer. Manajer itu kalau dia udah mulai merekrut karyawan. Jadi bukan semua yang dia kerjakan. Marketing ada orang marketing, bagian produksi ada yang kelola. Jadi dia udah naik level 2, manajer. Nah, sebaiknya lagi kita dorong mereka jangan berhenti di level manajer. Dia naik ke level yang namanya business owner. Business owner itu dia udah bangun sistem, udah tertata. Jadi enggak sepenuhnya lagi dia yang menentukan, karena ada sistem. Jadi itu yang biasa teman-teman bilang, bisnisnya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Jadi kemana pun dia kemana, ya tetap udah bisa kontrol aja, pantau, karena dia udah jadi business owner tadi. Ada sistem, ada SOP, ada standar-standar, ada prosedur yang udah dibuat. Jadi kemana pun dia bisa itu. Sebaiknya bisa naik kelas lagi, dia jadi investor. Investor itu udah dia bagaimana buka cabang. Anda berpikir, wah saya cukup di Makassar deh,
Tapi Harusnya dia ekspor juga, Pak. dia udah berpikir bagaimana go global, ada cabangnya di Singapura, Iya, ada buka amin, cabang amin. di kota mana, Iya. itu jadi investor. Dia lihat ini bisa saya kembangkan bisnis saya ini. Itu level berikutnya. Dan sebenarnya level tertinggi itu entrepreneur unggul. Oh, Kalau itu dia level udah selanjutnya, Pak. go global, jadi tidak bicara lagi hanya skala Indonesia, tapi Iya. udah bicara Keluar negeri, Pak, keluar negeri. Dan go global itu atau tadi entrepreneur unggul itu udah bicara ini perusahaannya ini bisa saya beli ini untuk saya kembangkan. Oh, ini saya bisa take over, ini saya bisa lebih perbesar lagi. Dan memang ada jenjang-jenjang seperti itu. Ini juga contoh scale up. Jadi jangan itu terus Itu jadi aja. iya, pokoknya dia yang beli, Dia yang jual beli, dia aja. ke pasar. Itu aja. Jadi Iya. makanya harus ada motivasi dulu. Yang paling terpenting memang itu teman-teman adalah menemukan apa yang paling mendorong dia, apa alasan yang mendorong dia mau berwirausaha. Karena itu bergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya saya ini kan usaha ya karena tidak dapat aja kesempatan jadi ASN, jadi karyawan, jadi terpaksa saya jualan, jadi itu aja yang penting bisa makan. Tapi kalau dia punya tadi alasan tadi kayak Kiki kan luar biasa. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat. Dari tangan saya bisa mempekerjakan orang. Dari tangan saya bisa membantu banyak orang. Oh, di bisnis saya ini saya ingin jadikan bekal untuk bisa bangun pesantren misalnya, untuk bisa bermanfaat pada banyak orang. Itu kan menggerakkan dia. Oh, saya punya goal yang besar. Tapi kalau ya saya kan sudahlah yang penting hari jadi kembali lagi ke situ. Jadi harus menemukan apa sih goal settingnya, apa yang menjadi mimpi besarnya. Itu penting karena kalau hari ini kan keterampilan bisa kita beli, ikut kursus macam-macam ya. Yang berat itu yang tidak bisa dibeli itu semangat itu tadi, motivasi itu yang harus dijaga. Jadi sebenarnya Hari Nasional UMKM itu tadi lebih ke itu juga sebenarnya, mengingatkan kita ayo ini teman-teman, ini bukan untuk kita sekedar merayakan saja. Memang tadi tiga itu tadi dia sebagai sebagai pengingat tentang peran penting UMKM, kemudian momentum memperjuangkan teman-teman UMKM dan agregat untuk menyatukan semua. Itu tuh. Dan ini kita sekali lagi ini hari kerja, hari untuk makin mendorong kreativitas, inovasi, kreativitas itu. Jangan pernah berhenti gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya spiritnya itu. Iya, hari UMKM. Iya, hari UMKM. Oke, kalau Kiki sendiri ini dari Transfumi ya? Iya. Iya. Nah, ini untuk bentuk pendampingan yang dilakukan kepada teman-teman yang tergabung di Transfumi ini seperti apa sih, Kiki, yang sudah dilakukan? Ya, kalau di Garda Transfumi Sulawesi Selatan itu kita membantu para UMKM dalam mendapatkan atau menerbitkan legalitas usaha seperti NIB dan juga PRT dan juga halal, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang belum punya legalitas, itu di kita semua pendampingannya dan itu gratis. Saya pernah turun ke lapangan, Kak, melihat lorong wisata yang mereka tuh belum tersentuh yang namanya legalitas, dan kita tanya apa kendalanya, dia bilang tidak punya waktu misalkan untuk mengurus itu, apalagi kalau misalkan harus ke kantor-kantor, dan padahal alhamdulillah kalau di Garda Transfumi Sulawesi Selatan itu mereka juga bisa menghubungi kami kayak gitu lewat misalkan Instagramnya juga ada. Kalau misalkan dapat nomornya juga bisa menghubungi kami lewat WhatsApp juga. Apapun itu, Kak, yang jelas kita melakukan pendampingan dan alhamdulillah sebagai relawan yang kalau misalkan mereka datang, insya Allah kami ada untuk apa yang mereka butuhkan. Yang pertama itu harus ada NIB-nya, kemudian legalitas seperti PRT dan halal, kayak gitu, Kak, yang kami lakukan pendampingan. Ataupun misalkan kalau konsultasi misalkan produk itu juga kalau misalkan mereka bertanya, kita juga jawab, Kak. Oh, dijawab juga. Iya. Kalau misalkan, Kak, bagaimana tentang kemasan kami, apakah sudah bagus? Nah, kita berikan masukan kalau misalkan ini tuh masih harus ditambahkan, misalkan masih ada ya harus ditambahkan, diproduksi di mana, terus komposisinya harus dilengkapi, kayak gitu kan. Itu semua harus ada. Jadi memang kita itu ada untuk para pelaku UMKM ya? Kayak gitu, Kak. Oke, itu pendampingan yang dilakukan oleh Garda Transfumi ya. Oke, karena biasanya ini kan sebagian besar
untuk pelaku UMKM itu kan ibu-ibu ya. Iya. Apalagi kalau suami disuruh mendaftar by aplikasi. Waduh, Iya. udah ribet. 90% sekarang pelaku UMKM itu perempuan. Perempuan, Iya, perempuan, Hmm. ibu-ibu. Jadi alhamdulillah sekarang itu ibu-ibu juga bisa dibilang mereka yang yang pelatihan juga, yang terus kami juga lihat, tapi mereka tidak juga berhenti untuk belajar, Kak. Mereka juga mau, mereka semangat, dan saya lihat Masya Allah sekali. Jadi kita juga semangat untuk mendampingi. Kalaupun mereka mengatakan sudah deh, tidak. Tapi kita berikan semangat, Kak. Tidak, bahwa sekarang itu kita harus melek digital supaya usahanya ibu itu bisa dikenal oleh banyak orang, dan tentunya juga bisa masuk ke retail gitu, Kak. Jadi tidak stagnan di sini-sini saja. Jadi kita selain untuk pendampingan legalitas, kita juga memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM, terutama kaum perempuan atau ibu-ibu. Ya, jadi motivator juga nih. Iya, betul. Oke, baik, Pak Barul, ini untuk rangkaian Hari UMKM Nasional ini ya. Ini seperti apa sih untuk rangkaiannya? Kalau untuk pusatnya sendiri di mana nih? Di Makassar atau gimana nih, Pak? Kalau nasional itu di Surakarta ya, Solo itu kegiatannya tanggal 10 sampai 13 Agustus. Jadi kita udah dapat konfirmasi itu akan dihadiri langsung Pak Presiden ya. Itu tanggal 12 puncaknya. Acara utamanya di Solo itu di Pamedan itu ada yang utama itu ini Expo UMKM. Jadi ada Expo UMKM, jadi itu akan dihadiri berbagai UMKM nasional seluruh Indonesia. Itu nanti memang selama 4 hari itu untuk jualan produk, tapi di situ nanti akan ada banyak side event untuk menyemarakkan itu. Tapi kami juga BDSI nanti di Surakarta itu, karena itu kan nanti ada, kita buka ini ya, pasang tenda-tenda besar. Ada nanti satu tenda besar itu tenda utama, itu event-event untuk forum UMKM. Jadi misalnya kita ada diskusi tentang rantai pasok halal itu dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ada juga kita diskusi tentang berkaitan dengan bagaimana digitalisasi UMKM. Itu kita undang berbagai stakeholder. Jadi kita juga sementara ini minta supaya ada lagi deklarasi tentang bagaimana Hari UMKM itu, untuk menguatkan kembali peran dan kontribusi UMKM. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan, apa aja nih Pak kalau di Sulsel, Pak, rangkaian kegiatannya? Ya, tadi kita udah buat tol Sojo tadi ya. Kita ngumpul di salah satu hotel itu. Kita undang teman-teman konsultan PLUT, teman-teman DPW ABDSI dengan UMKM. Itu kita sharing tentang apa nih kendala-kendala mereka. Kita diskusi, sharing. Tadi dengan Kiki juga. Jadi apa Pak yang menjadi hal yang patut akan dilakukan ke depan nih untuk bisa menggerakkan UMKM ini? Isu yang banyak mencuat memang tadi itu nih, digitalisasi itu memang yang salah satu isu utama juga. Kalau berkaitan dengan legalitas juga masih itu juga, karena ini kan ada banyak hal yang teman-teman belum penuhi. Misalnya tahun depan itu berlaku undang-undang jaminan produk halal. Jadi UMKM yang belum punya sertifikasi halal itu harus segera misalnya. Nah, itu kan masih ada teman-teman juga yang ya mungkin karena sibuk atau menganggap belum terlalu penting atau apa, padahal itu kan wajib lah, penting lah untuk segera. Termasuk juga lebih ke ini, penguatan kelembagaan dan SDM-nya dari sisi tadi entrepreneur. Bagaimana tadi dia lebih inovatif. Jadi memang UMKM ini tidak melulu kita bicara manajerialnya, tapi orangnya ini sebenarnya yang harus dibenahi Pak. Orangnya, karena ya itu tadi kalau kita bicara entrepreneur ya berkaitan dengan tadi growth mindset, ya, mindset yang bertumbuh, kemudian inovatif, kreatif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan manusia unggul ya harus bisa ditanamkan memang. Makanya kita juga hari ini bagaimana mendorong anak-anak muda itu, anak-anak muda, apalagi kalau bicara Indonesia Emas 2045 ya, anak-anak muda ini kita siapkan. Jadi kita ingin mereka ini jadi wirausaha yang masa depan, entrepreneur masa depan yang tentu spiritnya, kemudian kreativitasnya, inovasinya harus lebih baik lah, bertransformasi lebih baik daripada kita ini yang sekarang. Yang sekarang ini ya. Oke. Jadi ada regenerasi gitu ya Pak. Oke. Dari Kiki ya, ini sebenarnya apa sih yang menjadi
tantangan kedepannya dan juga strategi dan juga inovasi yang perlu dilakukan ya untuk UMKM untuk bisa bersaing di pasar global. Ya, tentunya ini juga buat saya pribadi dan teman-teman pelaku MKM, yaitu kita sebagai pelaku MKM jangan pernah misalkan malu untuk memasarkan produk dan jangan pernah stagnan pada itu-itu saja. Jadi kita harus selalu belajar, harus juga meriset pasar. Dan karena banyak bisnis yang sama, tapi bagaimana kemudian dari bisnis yang sama itu kita bisa belajar bahwa ternyata saya mau kembangkan produk saya dari segi ini biar orang lain itu tidak bosan dengan produk-produknya kita. Jangan sampai misalkan di tahun sekarang itu sama dengan 5 tahun ke depan produknya. Pasti itu akan ditinggalkan karena orang lain akan berlomba untuk menciptakan kreasi, untuk menciptakan inovasi dan tentunya lebih menarik. Jadi buat teman-teman pelaku MKM untuk lebih semangat lagi, untuk semangat belajar, jangan pernah patah semangat untuk terus mengembangkan produknya, untuk bisnisnya, karena itu tadi semoga bisnis yang kita bangun itu bisa bermanfaat dan tentunya membuka lapangan pekerjaan. Iya. Jadi itu, Kak. Intinya harus berinovasi terus Iya. ya Pak Barul ya. Oke, baik. Saya juga penasaran ya, sebenarnya untuk UMKM ini bisa tumbuh gitu kan. Sebenarnya tuh waktu yang dibutuhkan itu untuk tahapan ini kemudian tahapan selanjutnya itu berapa lama sih sebenarnya Pak Barul? Iya, sebenarnya tidak ada patokan waktu ya. Sebenarnya bergantung dari mana UMKM-nya itu melakukan akselerasi percepatan. Walaupun kita lihat biasanya itu ya sebenarnya usaha itu kan dia ada siklusnya juga sebenarnya. Dia kayak makhluk hidup gitu. Jadi mulai dia dari pre-startup. Jadi maksudnya pre-startup itu mungkin dia ikut seminar, termotivasi, saya mau buka usaha deh. Nah itu kan dari sisi jiwa, dari sisi manajerialnya kan masih belum kokoh. Setelah dia fase pre-startup itu kan jadi startup. Mungkin itu usahanya ya di bawah setahun lah. Dia udah berpikir, saya coba rintis usaha ini deh, saya coba jualan ini. Jadi itu dia udah ada rintisan produk lah. Di situ kan dia masih labil, masih apa itu. Biasanya ya di bawah 6 sampai setahun lah. Nah setelah di atas setahun itu dia udah mulai dikenal, dia pada fase introducingnya udah dikenal lah, udah ada pengembangan produk. Sebenarnya pada fase itu dia akan masuk ke fase survival, bertahan. Jadi 1 sampai 3 tahun itu berat di situ. Ya, tantangannya di situ ya. Bagaimana dia bisa menjaga produk, Beradaptasi karena hasil penelitian ada 75% itu usaha yang dimulai itu kan mati. Nah, setelah survival dia akan tumbuh, dia akan dikenal dewasa. Ini tantangannya dia inovatif. Kalau dia tidak inovatif, dia akan stagnan atau dia akan makin turun bahkan mati. Atau kalau dia inovatif usahanya akan naik. Itu biasanya ya di atas 3 tahun. 1 sampai 3 tahun ini tantangan terberat ya. 5 tahun yang penting fase survival. Survival. Bisa bertahan. Harus survive. Ya, kalau dia lewati survival, dia akan dewasa. Dewasa ini nanti kurvanya itu dia bisa turun, bisa juga naik, bisa dia stagnan, atau dia naik. Bisa naik. Kata ya. kuncinya inovatif. Inovatif ya. Jadi memang harus belajar, harus kreatif, harus inovatif. Oke, Pak Barul untuk closing statement kita mungkin silakan. Closing statement karena talk show kita ini tentang Hari UMKM, kami mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Nasional UMKM tahun 2023. Mari kita sambut masa depan dengan melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. UMKM kuat, bangsa berdaulat. Oke. Masya Allah. Ada yang disampaikan juga, Mbak Kiki? Iya, itu tadi Kak. Jadikan tantangan sebagai peluang dan jangan pernah takut untuk belajar dan terus bertumbuh. Untuk UMKM. Yang pastinya nih para pelaku UMKM ini terus didorong ya untuk bisa berjalan ya, dan tentu ini menjadi motor penggerak ya untuk perekonomian nasional. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Kiki, Pak Barul, terima kasih ya Pak. Terus semangat ya Pak ya. Oke, dan seperti itu demikian untuk perbincangan kita untuk di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bahrul Ulum Ilham, SPDMM. Beliau merupakan Ketua DPW
ABDSI ya, sekali lagi Business Development Services Indonesia Sulawesi Selatan, dan juga deklarator Hari UMKM Nasional ya. Dan terima kasih juga untuk Mbak Rizky Amalia SAK, pelaku UMKM Garda Transbumi Sulawesi Selatan. Saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.